Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habib Firdana dengan NIM C0C020012, mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. A. Konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Biaya dibayar di muka, prepaid expense, adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu, karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Maka, jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar, current assets. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. 1. Sewa, membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. 2. Polis asuransi bisnis kecil. 3. Peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. 4. Gaji, kecuali jika Anda menunggak gaji. 5. Taksiran pajak. 6. Beberapa tagihan utilitas. 7. Beban bunga. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. A. Biaya sewa dibayar di muka, prepaid rent, yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka, dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. B. Biaya asuransi dibayar di muka, prepaid insurance. C. Biaya gaji dibayar di muka, prepaid salaries. D. Biaya bunga dibayar di muka, prepaid interest. E. Pajak penghasilan PPh dibayar di muka, meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. F. Pajak pertambahan nilai, PPN, dibayar di muka. Pencatatan biaya dibayar di muka. Dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca, pendekatan harta, dan pendekatan laba rugi, pendekatan beban. Jika suatu perusahaan sejak awal melakukan pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi, maka seterusnya harus konsisten, begitu juga sebaliknya. B. Pajak PPh pasal 4, 2 dari penyewaan tanah bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, penganaan, pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau mekanisme, yaitu 1. Mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. 2. Mekanisme pembayarannya sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Objek PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dan penghasilan atau pendapatan dan berupa 1. Peredaran bruto omzet penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun masa pajak. 2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. 3. Hadiah berupa lotre atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Dan yang keenam, pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintahan. C. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pajak penghasilan pasal 23 PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23.
Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. A. PPh pasal 2, pihak pemotong 3. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Pelanggaran kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. B. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. 1. Wajib pajak dalam negeri. 2. Bentuk usaha tetap BUT. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.